Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada episode kali ini kita akan berdiskusi tentang kontrak penjualan ya atau sales kontrak. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui ya pada perdagangan umumnya bahwa setiap perdagangan itu terjadinya transaksi jual beli itu sangat memerlukan adanya kontrak penjualan atau sales contract. Di mana sales contract ini membantu antara penjual dan pembeli untuk mengamankan hak-hak yang menjadi milik mereka. Jadi jangan sampai sebuah perdagangan ini sangat banyak terjadi kecurangan. Nah, maka dari itu, sebuah perusahaan baik itu sebagai eksportir maupun importir, itu harus memperhatikan dengan sangat hati-hati, isi dari kontrak penjualan yang mereka sepakati ya, supaya tidak terjadi kecurangan atau meminimalisir adanya tindak kriminal. Nah, beberapa waktu yang akan datang, kita akan membahas tentang ada beberapa ada 6 ada perjanjian ekspor impor, sales contract, tahapan kontrak dagang, syarat sahnya, jenis jenis kontrak-kontraknya, dan juga bagaimana kontrak dagang itu yang bentuknya jelas itu seperti apa. Langsung saja, yang pertama tentang perjanjian ekspor impor ya, di mana perjanjian ekspor impor di sini tuh terjadi karena pembeli dan penjual ini hampir tidak pernah melakukan tatap muka kecuali ada ada edisi khusus terkait dengan eee, ini ya mungkin bertemu untuk kerjasama lebih lanjut ya itu boleh, namun untuk lebih banyaknya tidak terjadi tatap muka. Selanjutnya, tiap negara ini memiliki praktek sosial dan sistem hukum yang berbeda. Maka dari itu terjadilah perjanjian ekspor impor yang sangat ketat ya pastinya supaya tadi melindungi hak-hak dari setiap pelaku. Terus perbedaan-perbedaan yang ada dapat menimbulkan kesalahpahaman. Nah, jadi dari berbagai macam perbedaan tersebut, bila tidak diwadahi dengan media yang tepat, maka akan terjadi banyak kesalahpahaman. Nah, oleh karenanya pihak-pihak yang melakukan transaksi harus mendefinisikan secara jelas pemahaman bersama dalam kontrak ya dan berisi dengan persyaratan-persyaratan yang tegas dan juga jelas pastinya. Nah, apakah perjanjian itu dalam KUH Perdata ya, bab perjanjian itu diatur ya dalam buku ketiga pada pasal 1313 dinyatakan bahwa perjanjian adalah sebuah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih juga. Maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan tersebut harus dilakukan secara sadar dan memenuhi syarat sahnya perjanjian karena akan menimbulkan perikatan ya untuk melaksanakan suatu kewajiban dalam lapangan harta kekayaan bagi mereka yang melakukan perjanjian. Nah, bila kita tidak hati-hati dalam dalam melakukan perjanjian ini termasuk transaksi ekspor impor, kita bisa terkena hukum perdata ya di sini ya karena sudah diatur. Nah, maka dari itu sebagai pelaku ekspor ataupun impor itu harus mematuhi ya, jadi secara sadar dan mau mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Nah, maka dari itu, klausul penggunaan letter of credit ya dalam pembayaran ekspor impor dalam sales contract itu mengikat. Jadi sifatnya mengikat dan sebisa mungkin diminimalisir untuk terjadinya pembatalan. Jadi jangan sampai adanya pembatalan bila tidak ada perjanjian lain ataupun tidak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jadi bagi pihak pengekspor ataupun pengimpor itu harus memastikan bahwa perjanjian ini terikat dan tidak ada pembatalan ya. Jadi biar aman. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sales contract.
Nah, sales kontrak adalah kesepakatan ya dari eksportir dan importir untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Pihak yang ingkar janji akan dikenakan sanksi membayar ganti rugi. Nah, di mana pihak yang dirugikan. Nah, jadi tadi ya, setelah ada dasarnya, maka di dalam sales kontrak ini bisa diterapkan adanya biaya ganti rugi bila terjadi pembatalan kontrak secara sepihak. Terus landasan utama dalam sales kontrak yang pertama adalah asas konsensus, di mana adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara sukarela untuk melakukan perdagangan ekspor impor. Terus kesepakatan tersebut mengandung asas konsensus. Terus yang kedua ada asas obligator. Nah, kesepakatan antara kedua pihak yang dimaksudkan itu untuk mengikat kedua belah pihak dengan berjanji untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga ada asas penalti. Di sini kedua kedua belah pihak bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak lain bila tidak dapat memenuhi janjinya. Jadi fair ya, sangat-sangat fair. Step-step dalam melaksanakan sales kontrak itu yang pertama, eksportir mempromosikan barang yang akan diekspor melalui berbagai cara, strategi pemasaran yang berkembang. Jadi kayak ya ini kayak program pemasaran biasa dari eksportir mencari pelanggan. Pelanggannya bukan dalam negeri ya, tapi di luar negeri. Nah, baru setelah setelah memperoleh ya pelanggan potensial, maka promosi ekspor itu apa namanya, biasanya dibantu oleh beberapa lembaga seperti Kadin ya, Kamar Dagang dan Industri. Terus ada Badan Pengembangan Ekspor Nasional dan juga Dewan Penunjang Ekspor. Nah, setelah memperoleh pelanggan yang potensial, maka kemudian dikirimilah surat permintaan harga atau letter of inquiry kepada eksportir yang berisi permintaan penawaran harga. Jadi setelah tadi tertarik ya, importir merasa tertarik, maka dia akan menghubungi eksportir. Kayak kita biasanya melakukan transaksi jual beli ya, kita melihat ada promosi ya maksudnya bukan bukan kode promo ya, tapi lebih kepada promosi yang dilakukan di sini oleh eksportir. Terus kita sebagai pelanggan potensial atau importir tertarik. Nah, maka dari itu kita melayangkan surat permintaan harga atau penawaran harga itu terkait dengan barang-barang atau produk-produk yang ingin kita beli. Lalu langkah keempat, eksportir memenuhi permintaan importir tersebut dengan mengirimkan surat penawaran harga atau yang biasa disebut offer sheet yang berisi keterangan berdasarkan permintaan importir. Nah, di sini ada sedikit tambahan. Yang namanya offer sheet itu ada dua, ada free offer dan firm offer. Free offer itu artinya apa? Penawaran tidak mempunyai batas waktu berlaku dan sewaktu-waktu dapat berubah. Namun untuk firm offer, penawarannya tetap ya, penjual dapat mempertahankan kondisi penawarannya selama batas waktu yang ditetapkan dalam offer sheet. Jadi di dalam offer sheet ketika kita menawarkan harga pun itu ada free offer ya, itu bisa berubah-berubah dan juga ketika tidak diisi di offer sheet. Tapi kalau ketika diisi batas waktunya itu berarti namanya firm offer. Nah, terus ada istilah lain juga order sheet di mana itu berisi tentang persetujuan terkait harga dari penjual dan pembeli. Nah, syarat sah dari sales kontrak atau kontrak dagang. Nah, itu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, ada kata sepakat bagi mereka yang mengikat ataupun dari kedua belah pihak. Terus yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat sebuah ikatan ataupun tadi ya disebut dengan perjanjian tadi. Nah, bagaimana kedua belah pihak ini berusaha melindungi haknya masing-masing. Terus yang ketiga, suatu hal tertentu dan yang keempat suatu sebab yang halal. Jadi peraturan ini dibuat supaya dapat melindungi hak-hak dari masing-masing baik penjual ataupun pembeli. Yang kelima, jenis kontrak dagang internasional. Ada beberapa ya. Yang pertama ada kontrak penjualan kondisional, kontrak konsultasi, kontrak wakil penjualan, perjanjian franchise, perjanjian distribusi, konsinyasi, dan juga license.
Kontrak penjualan yang kondisional, di sini ada contohnya ketika ada kata-kata confirm, merchandise, term and the condition, the buyer is hereby. Nah, itu berarti kontrak penjualan yang kondisional. Nah, itu biasanya ada di keterangan di dalam ini ya, letter of credit atau kontrak penjualannya. Nah, di sini juga ada terkait dengan shipment, force majeure, inspection, quantity, dan lain sebagainya itu termasuk. Ini ada contoh-contoh ya, contoh 1, 2, yang ketiga ini juga ada sama ya, ada kata-kata seperti ini itu berarti kontrak perdagangannya kondisional. Ini contoh keempat, contoh kelima, dan contoh nggak ada lagi, ada 5 saja. Terus yang keenam, kenapa kontrak dagang itu dikatakan jelas? Karena mengandung beberapa unsur. Yang pertama, keabsahan kontrak pada saat penandatanganan. Nah, jadi harus resmi ya biasanya ya normalnya, tapi beda instansi, beda ini ya, beda aturan dan juga bagaimana disesuaikan dengan aturan perdagangan internasional. Yang pasti harus benar-benar resmi ya. Misal kita tahunya resmi itu ada cap, ada tanda tangan, ada materai misalnya. Nah, misalnya itu syarat minimal ya, itu harus dipenuhi. Jadi, apa namanya, kontrak ketika ditandatangani itu benar-benar resmi ya, jangan sampai cacat ya, ada cacat atau ada kesalahan informasi. Nah, itu berbahaya sekali. Terus, ada juga keabsahan kontrak berkaitan dengan penerimaan pesanan, terus deskripsi barang juga harus jelas. Selanjutnya ada penetapan harga beli yang pasti ya, jangan sampai kita kecolongan, kita nggak tahu nih, ada perubahan harga yang ditentukan secara tiba-tiba. Terus waktu penyerahan dan persyaratan dan juga asuransinya juga diatur. Nah, di sini, apa namanya, ada sedikit penjelasan tentang keabsahan kontrak pada saat penandatanganan. Kekurangannya di sini yang pertama ada kekurangannya, this contract becomes binding on both parties when it is signed. Terus yang kelebihannya di sini ada effective date, this contract will be binding on both parties as of date. Nah, biasanya, apa namanya, keabsahan kontrak ini ditentukan tanggalnya kapan gitu. Jadi jangan sampai nggak ada tanggalnya nih ketika keduanya tanda tangan. Nah, itu bahaya sekali karena di sini itu, apa namanya, kita bisa menandai di mana surat surat atau kontrak penjualan ini sah atau tidaknya itu bisa kita tandai dengan mudah. Yang simpel-simpel aja, misal di sini kan dicontohi, di sini ada tanggal ketika ditandatangani gitu, atau ada apa namanya, ada coret-coretan misal, wah itu bahaya juga. Nah, makanya jangan sampai, di antara keduanya itu pas tanda tangan tuh masih ada hal-hal yang berubah. Nah, itu pasti suratnya tidak resmi, masih ada coret-coretan. Nah, jangan sampai yang seperti itu. Terus di sini keabsahan kontrak berkaitan dengan, penerimaan pesanan. Nah, di sini bisa kita lihat, the seller accept the order is detained in the attached specification. Terus effective date-nya di sini this contract will become binding. Oke, provide seller don. Nah, sama ya kayak tadi ya. Jadi ketika ada tanggal-tanggal resmi yang ditentukan ya, ketika baik itu di sini juga tentang penerimaan pesanan. Ya di sini dikasih contoh itu dari tanggal ya, detailnya tanggal ya. Jadi bila tidak ada tanggal itu bisa dibilang tidak resmi karena nggak tahu kapan, nggak jelas nih perjalanan pesanannya nih kayak gimana nih ketika ingin ini ya menandatangani kontrak. Jadi jangan sampai kita bilang oh ini bagus, oke, terus kita lupa bahwa harus jelas nih tanggal-tanggal ataupun waktu-waktu dalam penerimaan pesanan. Terus habis itu, deskripsi barang ini juga ya, juga harus teman-teman ketahui bahwa, ketika kita berbicara tentang ekspor impor, itu kondisi barang atau deskripsi barang harus jelas ya, jangan sampai, apa, bolong ya informasi tentang deskripsi barang. Jadi sedetail mungkin harus punya informasi tentang deskripsi barang yang dikirim.
Karena pasti nanti, importir ya, khususnya hak-hak dari importir memperoleh kejelasan dari barang ini ketika bolong, keenakan eksportirnya. Jadi, "Oh ya kemarin nggak tanya." Nah, misal kayak gitu. Nah, ketika jadi eksportir pun sebaiknya menyampaikan ya walaupun tidak diminta, karena itu akan meningkatkan trust ya, meningkatkan trust, terus habis itu meningkatkan, hubungan baik antara importir dan eksportir. Maka dari itu, apapun barangnya maka harus dideskripsikan dengan baik agar apa? Agar, selain importir tahu juga pihak pengirim, sebagai ini ya, sebagai apa nih namanya, penghubungnya, kargonya ya, kargonya ini juga tahu barang ini harus diperlakukan seperti apa, atau produk ini tuh harus diperlakukan seperti apa. Biar aman juga, ending-ending-nya ya itu, biar aman gitu produknya, transaksinya juga biar aman. Terus, penetapan harga beli, nah penetapan harga beli ini harus disepakati antar keduanya di harga yang sama ya, jangan sampai adanya perubahan, secara mendadak ataupun secara sepihak. Nah, itu sangat sangat merugikan salah satu pihak. Itu tidak baik bila dilaksanakan dalam perdagangan internasional. Nah, untuk waktu penyerahan dan persyaratan pengiriman ya, teman-teman harus detail dalam penyampaian, penyampaian ini, apa namanya, penyampaian waktu penyerahan dan persyaratannya apa saja. Jangan sampai, importir tidak tahu informasi tentang pengiriman dan persyaratan pengiriman. Jadi, waktunya kapan nggak tahu, dikirimnya kapan nggak tahu, syarat yang harus dipenuhi itu apa aja nggak tahu. Nah, tiba-tiba dituntut macam-macam. Nah, itu nggak boleh. Jadi, memang dari awal itu harusnya sudah disepakati apapun bentuknya yang sekiranya itu menentukan sah tidaknya terkait dengan perjanjian perdagangan. Termasuk pada asuransi juga ya, asuransi informasi apapun itu yang dibutuhkan dalam perdagangan internasional sebelum penandatanganan kedua belah pihak haruslah detail ya, sehingga apa, sehingga hak dari masing-masing pihak ini, eee, aman dan juga terpenuhi. Nah, isi dalam sales contract itu ada banyak ya, ada tentang nilai produk, harganya, satuannya apa saja, terus volume, komoditi, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini adalah isi dalam sales contract yang harus teman-teman ketahui, sehingga apa, sehingga tadi ya, pertama detail dan juga, eee, masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Bahkan sampai ada lanjutannya, ada klausa khusus bila memang ada. Nah, yang pasti harus kita ketahui inilah penting ya, cara penyelesaian klaim. Nah, jangan sampai, kita nanti tidak bisa reimburse duit, atau uang kita ya hasil perdagangan. Barang sudah sampai, produk sudah sampai, kita nggak tahu nih cara pencairan pencairan dananya kayak gimana. Nah, itu bahaya. Jadi teman-teman harus detail juga terlebih terhadap pembayaran. Apa yang menjadi landasan di sini tadi, seperti sudah disampaikan di awal ya. Nah, ini ada beberapa istilah dalam sales contract, order sheet, seperti yang teman-teman ketahui tadi ya, sudah disampaikan di awal ini terkait dengan hasil kesepakatan dari, penjualan, baik itu dari pembeli ataupun penjual sudah sepakat, itu isi dari sales contract. Ada yang disebut dengan order sheet. Itu hampir sama ya istilahnya dalam sales contract. Jadi, apa namanya, seperti yang saya sampaikan tadi definisinya dari order sheet. Nah, terus kalau indent letter ini dokumen yang disiapkan ya oleh importir, itu dia ini ya, menyediakan atau menyampaikan detail detail produk yang dia ingin pesan berupa dokumen kepada, kepada eksportir. Jadi disebut indent letter. Nah, produk produk pesanan yang diinginkan oleh importir ini yang dimasukkan ke dalam sebuah surat itu disebut dengan indentor. Nah, terus yang ketiga ada sales confirmation, ini seperti kita pada umumnya ya, ini lebih kepada
ke konfirmasi terkait dengan penjualan ini biasanya yang buat eksportir ya, dikirim kepada importir, "Bener nggak nih pesanan Anda seperti ini harganya, ini satuannya, totalnya sekian." Nah, itu namanya sales confirmation. Terus kalau purchase order ini Eee, biasanya ya sering dijumpai dalam suatu transaksi ekspor impor ya, biasanya untuk menggantikan sales kontrak. Nah, berdasarkan dari purchase order ini para pihak menyelesaikan, transaksinya ya, para pihak menyelesaikan transaksi dagangnya, itu seperti halnya kayak order sheet. Nah itu apa namanya, isinya kayak kayak penjelasan tentang kesepakatan jual belinya seperti apa gitu. Jadi order sheet sama purchase order ya hampir mirip sih. Terus di sini ada proforma, invoice. Proforma invoice itu tuh kayak invoice ya yang belum resmi ya. Invoice yang belum resmi itu biasanya dibuat oleh eksportir kepada importir untuk mencatat, Anda akan beli ini nih, dibuatkan invoice-nya dulu gitu. Nah, dulunya itu proforma invoice itu bukan hal yang resmi ya, tapi sekarang itu proforma invoice malah menjadi ini ya, kayak langkah awal bahwa ini tuh condong kepada fix terjadinya penjualan gitu. Jadi nanti kita nggak perlu nanyain lagi, "Bener nggak ini kayak gini kemarin?" Nah, kalau udah ada invoice ya udah berarti ketika terjadi deal, sepakat tanda tangan, langsung kerjain, udah nggak perlu nego-nego lagi, karena sudah sesuai dengan invoice yang disediain kemarin. Nah, untuk MOU, Memorandum of Understanding, seperti yang teman-teman ketahui bahwa, itu istilahnya adalah, nota kesepahaman ya, di mana itu isinya adalah kesepahaman antara kedua belah pihak, baik eksportir ataupun importir. Biasanya sering terjadi dalam transaksi dagang government to government. Contohnya apa? Contohnya, misalnya kayak dulu teman-teman pernah lihat zamannya ada Sukhoi. Nah, itu adalah bentuk dari MOU, Indonesia dengan Rusia, begitu. Nah, tuh. Mungkin itu saja yang bisa saya share pada episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bila ada yang kurang cocok bisa ditambahkan melalui sosial media apa saja. Saya open orangnya. Sampai jumpa. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.